sekarang itu yang dipertanyakan bukannya boleh atau tidaknya kita berbicara, tetapi seberapa selamat sih sebenarnya kita setelah berbicara. Hello everyone, balik lagi di Ruang Tanpa Atap. Di sini kita bakalan ngobrol dengan bebas dan no sensor. Bareng aku, Asyifa Marhamah. Hari ini kita bakalan ngobrolin soal sesuatu yang deket banget sama kita akhir-akhir ini. Tapi aku gak bakalan sendiri, aku bakalan ditemenin sama seorang mahasiswi aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Salah satunya Wakil Komandan KBM BEM UKBM Unila 2023 dan DPM UKBM Unila 2026. Say hello to Kak Cindy Clarasari. Halo, hai semuanya. Hai Syifa. Halo Kak, gimana hari ini? Tadi nyampe sini panas banget gak sih Kak? Today so hot. Yes, dan banget. Hari ini aku sungguh dapat jackpot ya, karena kenapa? masuk ke FISIP-nya sungguh sangat-sangat mudah ternyata. Sangat-sangat mudah karena parkiran FISIP Benar agak sekali teman-teman. ini eksklusif ya. Kita boleh lanjut mungkin ke boleh banget. artian dari podcast kita ini. Ruang tanpa atap, ruang tanpa batas dan tidak membatasi. Tapi pertanyaannya, apakah ruang seperti ini itu benar-benar ada di Indonesia hari ini? Waduh, kalau udah mau bahas ini, artinya siap-siap aja nih. Besok kita masih ada kabar atau masih bisa menghubungi keluarga gitu ya. Iya, di pinggir jurang banget. Jadi perlu kita ketahui ya, Syifa dan juga teman-teman yang lainnya, bahwa ruang bebas di Indonesia itu bukan kurang, tapi sebenarnya memang sudah sangat terbuka lebar untuk setiap warga negara yang ada di Indonesia sendiri. Tetapi yang perlu kita tanyakan sekarang, kenapa sih orang itu kalau mau berpendapat, berargumentasi tentunya itu harus mikir 2 kali. Apalagi nih ya, yang sering banget kakak jumpai itu pembahasan tentang politik, tentang kebijakan, iya banget. apalagi tentang pemerintahan sekarang. Apalagi pemerintahan sekarang yang lagi di ujung tanduk. Bener banget. Jadi itu harus memilih kata dan juga harus melihat etika sosial dan juga moral sosial yang harus kita pakai ketika kita berbicara di ruang tanpa atap. Ruang bebas tanpa batas. Tapi itu menjadi catatan penting untuk kita semua yang ada di Indonesia tentunya. Sekarang itu yang dipertanyakan bukannya boleh atau tidaknya kita berbicara, tetapi seberapa selamat sih sebenarnya kita setelah berbicara. Itu yang seharusnya menjadi poin intinya. Begitu. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih, aku mau nanya sih sama penonton yang ada di manapun kalian berada lah, tentang apa arti kebebasan berpendapat menurut kalian. Apakah bebas itu bisa mengatakan apa saja? Atau ada batas aturannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar karena aku pengen tahu banget. Nah, Kak Cindy, sebelum pembahasannya lebih jauh nih, Benar. kebebasan berpendapat di Indonesia itu kayak gimana sih saat ini? Kan kakak tadi udah ngomong kita di ujung tanduk. Banget, bagaikan telur di ujung tanduk ya. Ke Bagaikan kanan telur. salah, ke kiri juga salah. Humpty Dumpty. Benar. Menurut Kak Cindy gimana? Oke. Jadi teman-teman, kalau berbicara tentang kebebasan berpendapat, hal ini itu sebenarnya kalau di Indonesia itu sudah diatur dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A ayat 3, bahwa setiap warga negara itu berhak untuk menyatakan pendapatnya sendiri. Tetapi seperti yang aku bilang di awal tadi, kenapa sih semua orang itu kalau mau berpendapat di media sosial atau di ruang terbuka umum di kampus atau di depan DPRD mungkin itu harus berpikir secara 2 kali dulu, aman gak ya abis ini kalau aku ngomong kayak gini. Jadi itu menjadi tanda kutip atau highlight lah untuk kita. Seberapa aman sih sebenarnya negara ini menjamin ketika kita berpendapat dengan bebas di ruang bebas tanpa batas. Jadi begitu teman-teman. Kita
karena udah mulai bahasannya udah mulai masuk nih, kita mulai masuk ke bahasan yang paling dasar dulu. Boleh. Tentang apa sih sebenarnya definisi kebebasan berpendapat itu sendiri. Karena kayak yang kita tahu tadi kan udah dibilangkan bebas berarti nggak ada aturan. Bener. Lalu kalau kita bebas tuh kenapa ya masih banyak yang diapain tuh? Kena tangkep, kan buat bingung ya. Selain kena tangkep bisa apa lagi ya kak? Kena bungkam. Bisa juga disiram air keras ternyata kak. Iya banget, ya kan baru ada bener kasusnya banget. viral Kak Andri beberapa Yunus hari ya? ini. Iya. Menurut Oke. Kak Cindy kayak mana tuh? Oke, definisi kebebasan berpendapat. Kalau kita ngomongin tentang kebebasan berpendapat ya Kak Syifa dan juga teman-teman yang ada di rumah, kebebasan berpendapat itu bukan tentang seberapa banyak yang kita bicarakan, seberapa banyak kata yang keluar dari mulut kita, tetapi bagaimana otak kita itu juga bebas dan juga merdeka ketika kita akan menganalisis sesuatu secara mendalam, ketika kita berpikir secara kritis, itu tidak adanya tekanan maupun intervensi dari pihak manapun. Karena seperti yang aku bilang di awal tadi teman-teman, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 3 itu sudah menyatakan bahwa warga negara Indonesia, ini kita berbicara di Indonesia ya, itu sudah sangat dijamin oleh negaranya sendiri bahwa kamu tuh bebas sebenarnya kalau mau berpendapat di muka umum, tidak ada yang membatasi. Tetapi yang membatasi dalam hal ini itu memang aturan hukum bisa saja, tetapi banyak hal yang tidak tertulis ketika kita berbicara tentang kebebasan berpendapat. Seperti halnya mungkin etika sosial. Ketika kita mengetik di media sosial itu kan sering banget tuh kita tanpa sadar mungkin ketikan kita itu mengandung provokator, ujaran kebencian teman-teman, penyebaran hoaks. Itu kan kita kadang nggak berpikir tuh sampai ke sana. Jadi seberapa bijak sih sekarang kita menggunakan tangan, mulut dan juga pikiran kita untuk berpendapat di muka umum. Jadi menurut saya disitulah tantangan demokrasinya. Gimana cara kita untuk bebas berpendapat tapi tetap mematuhi aturan dan juga etika moral yang berlaku khususnya di Indonesia. Begitu Kak Syifa. Jadi ngeblank ini Kak Syifa, atau siapa tadi nama panjangnya Kak Syifa? Panjang banget tuh, Asyifa Marhamah. Nah Kak Syifa, juga. benar-benar ya. Oke. Kita mungkin lanjut ke pembahasan tentang siapa sih yang bertanggung jawab atas kebebasan berpendapat kita kebebasan di negara di ini, Indonesia tentunya. Iya benar banget. Oke, kalau bilang tentang bertanggung jawab, pemerintah itu seharusnya tidak bertanggung jawab penuh atas kebebasan berpendapat di diri masing-masing orang. Karena ketika pemerintah mengambil alih seutuhnya tanggung jawab tadi, itu bisa jadi kritik sosial yang kita sampaikan di muka umum itu menjadi ancaman bagi mereka. Maka dari itu ketika kita berbicara tentang tanggung jawab, jangan hanya aturan sosial ataupun aturan hukum yang berlaku, tetapi kesadaran dari diri kita sendiri. Ketika aku mengatakan ini, apakah kata-kata ini akan melukai hati orang? Ataukah kata-kata ini bakalan mengajak orang untuk membunuh seseorang? Itu kan lebih parah tuh daripada aturan hukum. Iya, bertindak kriminal. Bener jadinya. banget nih Kak Syifa. Kalau aturan hukum, misal kita melanggar nih, ya udah nanti bakalan ada sanksi, mungkin masuk penjara atau hal lainnya. Nah, ketika kita berbicara tentang kesadaran diri dalam hal mengetik, dalam hal berbicara tentang pendapat, itu akan lebih jauh pembahasannya karena menyangkut hati. Hati manusia, hati insan manusia di dunia ini. Benar sekali. Kita kan negara demokrasi ya, Bener. walaupun adanya kebebasan berpendapat, kita emang harus jaga-jaga omongan. Bener banget. Tapi banyak banget yang Kak, yang kayak kita udah ngomongin tadi, Andri Yunus. Itu kan yang diapain ya? dia kan ya disiram air keras oleh oknum TNI. Kayaknya sampai sekarang itu belum selesai ya? Maksudnya keputusannya belum selesai? Karena
mungkin kita nggak tahu karena itu dibahasnya secara tertutup. Dibungkam sekali lagi. Oke, boleh, berarti boleh. bertolak belakang tuh dengan definisi kebebasan berpendapat. Bener banget nih ya Kak Syifa. Jadi ironi banget sebenarnya teman-teman kalau ngelihat keadaan Indonesia sekarang, ketika yang katanya negara demokratis, demokrasi, yang dimana kan kalau negara demokrasi rakyat itu di atas segala-galanya, di atas pemerintah masih ada rakyat itu pemegang kekuasaan terbesar. Tapi malah kita tuh seakan-akan bener. udah mau ganti nih. Nah, jadi kalau memang tadi ya balik lagi, kalau memang rakyat yang memegang kekuasaan terbesar di negara demokrasi, seharusnya pemerintah yang menerima kritikan dari masyarakat itu memandang dan menganalisis dulu apakah kritik itu sebenarnya benar-benar membangun dan menghasilkan solusi dari permasalahan negara, atau hanya kritik yang melanggar aturan. Nah, di sana menjadi PR besar lah untuk negara sendiri, karena kita nggak bisa tuh ngelihat kritik seseorang langsung dianggap ancaman terus langsung dikat. Jadi orang yang berpendapat harusnya jadi bahan evaluasi, tapi malah jadi kayak threatening bagi kita yang apakah kita hari ini akan selamat karena bikin podcast ini, kita nggak tahu. Kalau nggak tahu ya podcast ini teman-teman. masih diupload berarti kita masih selamat ya guys. Benar. Kalau besok masih melihat Syifa ke kampus berarti masih gua selamat. masih selamat. Oke. Tapi untungnya aku nggak pernah, belum pernah Ini first time nih. Kebebasan ngerasain apa? berpendapat. Boleh. Berpendapat aku ngerasa terancam. Itu belum pernah. Tapi mungkin kalau pengalaman Kalau di kampus? Di kampus juga masih belum pernah. Kayaknya belum. Atau aku yang nggak sadar. Tapi boleh. Yang aku rasain atau yang mungkin jadi highlight buat aku tuh waktu aku mau masuk kampus. Maba ya? Iya. Oh, maba ya. Masa-masa apa tuh? Masa-masa apa tuh? Kakak kan anak teknik pasti tahu banget. Waduh. Sebenarnya saya juga sangat merasakan sih masa-masa maba itu gimana kita sangat mungkin disayang sebenarnya kalau kata kakak-kakaknya ya. Kan? Sayang Kayak banget sama maba. Kekeluargaan harus mengenal satu sama lain. Kakak sendiri pernah nggak sih ngerasa kalau ya adalah di lingkungan atau kejadian-kejadian yang menurut kakak, oh ini kebebasan berpendapat gue terancam nih? Di media sosial? Bisa jadi di media sosial juga. Kalau di media sosial itu pertama kalau aku sendiri melihat itu dari dua sisi mata uang. Jadi di sisi pertama sebenarnya media sosial itu kan bisa jadi ruang terbuka bebas untuk kita berpendapat. Bisa jadi jembatan lah antara aku dan pemerintah, antara aku dan orang yang akan kutuju untuk menyampaikan argumentasi. Tetapi dalam halnya kemarin aku juga pernah tuh mengkritiki atau membuat tulisan tentang program MBG dan juga MBG dan juga ketahanan pangan, yang dimana dua program ini itu adalah program unggulan Bapak Prabowo Subianto. Nah, kita tapi harus hormat dulu itu ya. Emang Bapak refleks. Prabowo Subianto, benar. Nah, jadi teman-teman bisa lihat lah, bisa baca juga di media sosial kan bahwa ternyata banyak loh anak SMA yang belum bisa baca, yang belum bisa mengali dan juga menghitung. Itu kan miris. Iya. Sedangkan di satu sisi pemerintahannya lebih memilih untuk memprioritaskan program MBG dan juga ketahanan pangan. Aku nggak bilang ya kalau program ini itu jelek dan tidak bermanfaat. Itu sangat bermanfaat sekali. Tetapi alangkah baiknya ketika pemerintah itu melihat apa sih prioritas yang harus dilakukan di negara ini, apalagi di bidang kesehatan. Seberapa mudah sih akses rumah sakit di desa-desa 3T terpencil, terluar, tolong ditulis di komen. Terbelakang, pokoknya sangat susah diakses lah ya guys ya untuk rumah sakit. Jadi itu menjadi perhatian penting kemarin bagi aku sendiri. Jadi ketika aku menulis itu di media sosial, perspektif aku, orang akan mengajak aku diskusi kayak kenapa sih pemikiran kamu kayak gitu. Tetapi dalam nyatanya banyak buzzer ya
DM itu langsung full. DM itu langsung full. Kakak ini ya pendukung 01. Waduh, kok langsung Anak abah ya. Anak abah ya. langsung penokohan banget ya jawabannya. Kenapa harus kayak gitu? Maksudnya kita bisa loh menciptakan ruang-ruang diskusi yang rasional bukan emosional. Jadi kalau memang ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, alangkah baiknya diajak diskusi gitu kan, Iya. tanpa Jadi menyudutkan satu orang. membuka pikiran kita juga, kayak oh bener. ternyata ada ya pendapat Bener, orang bener, lain yang bener. kayak gini. Oh ternyata MBG ini tuh buat ini. Oh aku aja mungkin yang nggak Iya. tahu gitu kan. Setelah diinget-inget, ternyata aku pernah juga. Oh tuh pernah juga. kebebasan berpendapatnya Oke, di mana itu? Di mana tuh Kak Syifa? tentang MBG juga. Tentang MBG. Iya, jadi aku waktu itu komen di salah satu akun gitu. Terus aku bilang kayak menurut pendapat aku Iya. MBG itu gini. Terus yang kayak buzzer itu ketahuan banget akunnya buzzer karena akun Nggak kosongan. ada anonim pasti ya. Iya anonim, namanya nggak tahu deh, namanya ada 008 misalnya. Terus mereka bilang yang kayak ya program ini tuh bagus, mungkin otak kamu yang harus dibuka. Waduh. Kan agak ya kayak mana cara membuka pikiran orang-orang yang emang kayak Iya. Tapi Kak Syifa juga harus rasional ketika ada perbedaan pendapat seperti Iya. itu. Jangan dibalas dengan emosi. Coba keluarkan fakta-fakta yang katanya MBG itu beracun. Itu kan ada tuh data-datanya. Coba Iya. mungkin diajak diskusi aja orangnya. mungkin kita kasih pencerahan Begitu, kenapa iya. kita punya pendapat kayak gitu. Yep. Jadi mencoba untuk memahamkan Bener aja, banget. jangan mempertahankan. Kalau memang argumen kita salah ya udah akuin aja kesalahannya, Iya. begitu. Dan itu tuh apalagi pendukung 58%. Waduh, Itu tuh kan termasuk mayoritas ya. benar. Dan itu kali yang bikin banyaknya silence majority. Apa tuh silent majority? Kalau di komunikasi itu kita ada yang namanya spiral of silence. Jadi di mana individu banyak yang diam karena takut ketika mengutarakan pendapat, malah dihujat atau dibully di sosial media. Jadi kayak Waduh. dikucilkan gitu. Waduh, Iya ini kan? banyak banget yang terjadi di media sosial kayaknya. Iya, banyak banget. Media sosial tuh hidup kita, udah jadi wadah untuk Bener. menampung opini-opini kita. Yang seharusnya dilihat secara rasional, Iya. malah ya kayak gitu, dihilangkan, di cancel gitu ya. Berkaitan nih Bener. dengan kebebasan berpendapat Oke. si silence majority itu. Iya bener, teman-teman, sebenarnya banyak ya seperti yang aku bilang di awal kan, Indonesia itu sebenarnya bukan kekurangan orang-orang kritis, bukan kekurangan orang-orang pintar, tetapi ketika mereka berbicara di depan umum, ketika mereka menyampaikan argumennya, apa sih yang bisa kita lihat balasan maupun tanggapan dari orang-orang sekitar di media sosial itu. Nah, kalau mereka berpendapat terus langsung di cancel, terus langsung dihujat, dibully, itu kan membuat down sedikit mungkin ya. Aku jujur aku males sih kalau udah kayak gitu membahas mulai udah ke arah-arah menghakimi Benar. secara pribadi. Jadi pendapat dia itu paling bener pokoknya Iya gitu ya. banget, tuh. Nah, jadi ketika adanya perbedaan pendapat, dia tidak menerima itu. Nah, tapi teman-teman juga harus tahu di media sosial itu pendapat yang sering muncul itu adalah pendapat-pendapat yang mayoritas, bukan pendapat yang paling benar, tapi pendapat mayoritas. Karena apa? Karena pastinya banyak kepentingan politik yang ada di sana, yang harus di FYP-kan itu Iya, ada kepentingan algoritma itu. politik yang ada di sana. Algoritma itu jangan dianggap sebagai netral. Iya, justru karena kita udah belajar nih di ilmu komunikasi Apa tuh? Coba ajarin dong. Algoritma Iya, itu gimana? Apa yang kita like, apa yang kita sering tonton, apa yang orang-orang sekitar kita sering tonton, bahkan kayak followers kita nge-like ini, Benar. itu bisa masuk ke explore atau timeline kita. Benar. Jadi kayak masuk ke Iya. dalam Oke. gimana ya, pendapat kita tuh jadi kayak apa yang kita lihat. Mungkin pendapat secara tidak sadar membuat pola pikir kita jadi Iya, seperti yang kita terpatok tonton kan. gitu. Ya, sebenarnya
menurut saya ini sangat berbahaya ya untuk negara yang katanya demokrasi. Karena negara yang sehat pastinya akan selalu memberi ruang aman untuk masyarakatnya ketika akan melakukan menyampaikan argumentasi, menyampaikan pendapat di muka umum gitu. Oke, kalau kita bicara tentang media sosial, lagi-lagi wadah opini publik, kita tuh kan ada yang namanya, kakak ngikutin gak sih cancel culture? Cancel culture. Iya. Apa tuh cancel culture itu kayak gimana kita tuh nggak mengcancel si individu yang problematik ini. Jadi kayak jangan ngasih panggung lah menurut Kak Cindy. Iya, jadi menurut Kak Cindy, menurut pandangan Kak Cindy itu kayak gimana? Cancel culture ya, mengcancel seseorang yang problematik gitu. Oke, sebenarnya baik ya teman-teman kalau kita mau mengcancel seseorang yang problematik, tetapi mengcancel atau langsung membatasi mereka itu ketika dilakukan secara berlebihan, itu akan sangat berpotensi dan juga sangat disayangkan karena bukan ruang diskusi yang diciptakan, tapi langsung yaudah buang aja dia. Buang aja dia karena dia problematik gitu kan, tapi kita nggak tahu perspektif dia tuh sebenarnya apa sih. Seharusnya kan itu yang harus kita diskusikan. Cancel culture ini tuh menurut Kak ini jadi bikin orang kehilangan hak kebebasan berpendapat itu nggak sih? Sebenarnya bisa jadi sih, karena semakin melihat banyaknya orang yang di cancel mungkin, karena kan kita nggak tahu tuh siapa aja yang akunnya udah hilang. Akunnya udah hilang karena dia berpendapat gitu kan. Itu bisa jadi membuat kita ataupun membuat pribadi seseorang itu menjadi takut gitu untuk berpendapat di muka umum. Karena apa? Aduh, kalau aku ngomong kayak gini kayaknya bakalan kontra banget nih sama pemerintah atau apalah ya, masyarakat yang lainnya. Sosial. Benar. Ya, cancel culture ini. Jadi sehingga membuat kita itu ketika akan berargumentasi sehingga membuat kita itu kayak ngerasa nggak aman karena aduh takut. Pokoknya mikirinnya takut aja dulu, mikirnya udah kemana-mana. Bakal dihujat, langsung di banyak cancel haters. sama orang, langsung di hate comment mungkin. Oke, itu kan kita bahas dari hukum sosial. Oke. Kalau dari sisi hukumnya ini, kebebasan berpendapat di Indonesia tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kan kakak tadi udah bahas, udah mention pasal-pasal tuh, boleh dijelasin mungkin lebih rinci. Kalau berbicara tentang sisi hukumnya, tentang kebebasan berpendapat ya teman-teman, kita tahu bahwa Indonesia itu sangat menjamin gitu kebebasan berpendapat setiap warga negaranya. Jadi Kak Syifa, aku, teman-teman yang ada di rumah itu boleh banget berpendapat karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3. Dan itu juga diturunkan dalam pasal 28F bahwa setiap warga negara itu bebas untuk berdiskusi, untuk berdialog, bahkan menyampaikan informasi dan juga argumentasi. Itu kalau aku nggak salah ya, karena aku bukan anak hukum banget sih sebenarnya. Tetapi dalam hal itu pemerintah juga membuat yang namanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, yang dimana ini sangat kemarin itu sangat bergejolak ketika UU ITE ini dianggap masyarakat sebagai pembatas ketika mereka akan menyampaikan pendapat maupun argumentasinya di muka umum. Ketika pemerintah memakai UU ITE ini sebagai tameng untuk mengkat nih orang-orang yang akan berpendapat atau berargumentasi gitu. Iya, itu kalau dari sisi hukum ya. Sebenarnya kita banyak banget sih aturan yang mengatur tentang kebebasan berpendapat. Tetapi nggak cuman dari hukum aja. Benar. Tetapi nggak cuman dari hukum aja, tapi banyak dari sosial, etika ataupun adab kita ketika kita mengetik, ketika kita berbicara, itu kan semuanya dipertanyakan begitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin kebebasan berpendapat, nggak lepas dari berbagai kasus kebebasan berpendapat di Indonesia. Kasus banyak banget ya kayaknya kasus di Indonesia. Iya, kayak
yang demo 17/8 tuntutan kemarin, itu kan dibagi jadi 2 sisi. Bener-bener. Kasih di sini sisi yang mana nih? Kan yang pertama tuh ada sisi apa ya? Pokoknya merasa kalau ya nggak apa-apa ditangkap, nggak apa-apa di Oh ini aktivis demonstrasinya yang ditangkap. Kan, iya yang ditangkap. Terus mereka tuh mikir kayak nggak apa-apa kalau ditangkap, itu kan untuk menertibkan. Tapi ada juga yang mikir kayak nggak bisa kenapa nih, harus ditangkap? Iya, kenapa harus ditangkap? Kan kita demonstran ini. Iya, benar. Menurut Kasini pihak yang mana dan apa sih pelajaran yang bisa didapat dari sini? Pihak yang mana itu nggak bisa dikatakan sih, karena kalau demonstran itu sudah sangat anarkis, negara itu kan sangat berkewajiban untuk menjaga ketertiban negaranya sendiri. Kalau kita udah anarkis, kemarin itu kayaknya banyak deh ruko-ruko gitu kan, tempat-tempat yang dibakar tanpa sebab gitu kan. Kasian juga kan warganya yang kehilangan mata pencarian, yang kehilangan rumah, bisa jadi mereka merasa dirugikan. Itu wajib banget buat ditangkap dan dieksekusi itu. Maksudnya eksekusi bukan dalam artian negatif bukan ya. Bukan yang kayak masa Orba gitu Bukan. Kita kan bukan di Orde Baru. Iya. Kita kan udah beda zaman nih. Apakah mungkin kita bakalan masuk ke bagian Orba itu? Kita nggak ada yang tahu. Kak Syifa, kalau dilihat di satu sisi lain, kita kan memang mahasiswa ya. Tugasnya memang untuk mengkontrol sosial. Tugasnya memang sebagai agen of change. Apalagi kita ini stok nih, pemimpin masa depan, Iron Stock. Gimana pemerintahan di masa depan akan berhasil, akan akan maju kalau pemimpinnya aja takut gitu buat demonstrasi begitu untuk melawan pemerintah sekarang begitu. Ini udah agak pinggir jurang banget ya pembahasannya. Udah masuk ke pembungkaman, penculikan. Iyalah, kan kita demonstrasi BTW aku kemarin juga ikut demonstrasi. Yang demonstran di itu kan DPR itu. Iya, demonstran itu kan bukan musuh negara, Bro. Iya. Kita ini kontrol sosial. Kalau memang ada ketidakadilan ya kita berangkat. Kita meluncur. Yoi. Membawa pasukan. Bener kan. Kita udah bahas dari hal yang paling mendasar sampai ujung jurang, kayak kata Kasini tadi, udah kayak takut banget di ujung ini. jurang. Ya Allah, udah takut banget. Balik ini masih ada kabar nggak ya? Semoga kita masih ada besok. Amin ya Allah. Besok saya mau seminar. Oh, kita doain Kasini besok mau seminar. Amin ya Allah, semoga dilancarin ya. Jangan sampai ini nggak ada kabar ya besok. Allah, amin ya Allah. Okay. Tapi sebelum aku tutup nih, aku pengen mengucapkan makasih banyak Kasini. You are welcome, Syifa. Aku mungkin banyak banget dapat insight dari pembahasan kita hari ini. Aku juga sangat dapat insight. Jadi tahu apa tadi yang cut cancel culture, social majority. Yes, social Thank majority. you. Spiral of silence. Okay. Percakapan ini tuh adalah bukti bahwa ruang tanpa batas itu beneran bisa dibangun dari diri kita sendiri dan gimana lingkungan kita sekitar kita. Dan gimana kita menanggapi sebenarnya. Yep. Ada pesan nih untuk kalian yang nonton ini. Kebebasan berpendapat adalah hak milik semua masyarakat Indonesia. Benar. Kebebasan berpendapat harus kita jaga, digunakan, dan diperjuangkan agar demokrasi tetap berjalan. Benar sekali. Kita udah sampai di penghujung banget nih. Harus kita akhiri ini semua karena kalau lebih berlanjut lebih jauh mungkin takut banget masuk jurang. Seminarnya nggak jadi. Seminarnya besok nggak jadi, aduh. Iya, makasih banyak ya Kak Cindy karena sama-sama Kak Syifa menyempatkan dirinya. Kak Cindy sampai jauh-jauh. Nggak jauh banget sih, nggak jauh banget kan kita sampingan fisik. Iya. Kita tutup hari ini dengan pesan-pesan. Semoga teman-teman bisa membuat ruang bebas tanpa atap di rumahnya masing-masing ya Kak Syifa. Jangan lupa like, comment, and share pastinya. Jangan lupa ditonton sampai habis. Karena aku ngasih pertanyaan dan kalian harus ngejawab itu di kolom komentar. Benar sekali. Kita ada tagline nih Kak. Apa tuh? No echo chamber, no gatekeeping, just talk. See you. Oke, see you teman-teman semua. Makasih juga Kak Syifa.